hal ya. Yang pertama adalah apakah kita benar-benar agile? Jadi kita benar-benar agile nggak sih ya gitu ya? Atau jangan-jangan kita ini cuma berkata kita agile tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah tradisional gitu ya. Sehingga kita harus tahu dulu mindset agile dan mindset tradisional. Itu yang pertama yang akan kita bahas. Di bagian kedua ya, kita akan bahas tentang seven sins ya, atau 7 dosa ya, dan 7 kebajikan gitu ya. 7 hal yang harus kalian hindari dan 7 hal yang kalian bisa lakukan untuk improve project kalian. Dan yang ketiga ya, kita akan bersama-sama memahami bagaimana sih kita supaya punya sebuah sense pemahaman project yang benar itu seperti apa. Suatu saat mungkin kita menginginkan satu baseline atau suatu best practices ya. Kira-kira gimana sih project management yang benar? Makanya di sini saya akan memperkenalkan juga konsep MPI dan APD program. Jadi itu 3 hal teman-teman yang akan kita bahas dan kita sudah mulai pukul 7.11, mungkin sesi ini akan berdurasi sekitar 60 menit. Jadi silahkan siapkan air minum teman-teman, terus kemudian kalau ada pertanyaan sampaikan, kalau ada diskusi sampaikan, kalau ada ketertarikan atau ada isu yang di kantor mungkin related dengan agile juga bisa disampaikan juga di kolom kita di Mari Belajar IT. Oke ya. Pertanyaan pertama adalah apa sih bedanya agile dan conventional method ya? Agile dan conventional method. Kalau kita masuk ke ranah sebuah tata kelola manajemen proyek, entah itu proyek yang sifatnya itu project konvensional, yaitu project yang sifatnya konvensional ya. Jadi kalau teman-teman lihat atau project agile yang sifatnya iteratif atau incremental ya. Jadi kalau kita bicara bicara agile sendiri ya, kita bicara agile sendiri, kita sebenarnya berada ranah pada kebutuhan project itu sendiri. Jadi kalau di dalam dunia ini kita bicara ada dua mazhab ya, mazhab mungkin ya. Dua proses utama, yang pertama konvensional dan agile. Ini bukan berarti yang konvensional ini kuno, bukan berarti juga yang konvensional itu merasa ketinggalan, enggak. Ini cuma beda cara mengeksekusi, teman-teman. Ini seperti agile dan konvensional itu seperti kalian makan bubur. Pengen diaduk dulu atau pengen langsung dimakan tanpa diaduk. Nah, gitu ya. Konsep bubur diaduk dulu artinya kalian membuat semacam iterasi. Nah, putaran seperti ini ya, putaran seperti ini dan putaran seperti ini. Ini adalah konsep agile. Konsep agile adalah konsep yang berfokus pada iterasi, perputaran. Kalau di sebuah balapan mobil dia seperti lap gitu ya, berputar ya. Sementara kalau kita bicara konvensional atau konsep formal gitu ya, banyak dianggap sebagai sebuah lurus sekuensial. Ketika ada sebuah proses A, ya, B, C, dan D, ya. Ini yang kita sebut dengan konvensional, ya. Untuk mencapai satu tahap produk jadi, maka ada tahapan A, B, C, D. Sementara agile, teman-teman pasti sudah tahu, konsep agile itu adalah konsep iteratif. Ya, iteratif and incremental gitu ya. Iteratif artinya berputar, incremental artinya bertahap. Jadi kita bisa membayangkan ada huruf A di sini, ada huruf B di sini, ada huruf C di sini, dan ada huruf D di sini. Dan di sini juga ada huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Dan terus seperti itu sampai software itu jadi. Lalu apa perbedaannya? Teman-teman pasti paham perbedaannya agile dan konvensional. Sehingga kalau teman-teman masih menggunakan, oh saya agile, tapi secara proses requirement ditaruh di depan semua, dan kemudian kalian sambat di belakang karena requirement ada perubahan, maka kalian belum agile. Ya. Jadi konsep agile itu pertama kali yang harus dipahami adalah proses A, kalau itu adalah sebuah requirement, maka requirement itu iteratif. Kalau dalam 1 tahun requirement itu
dalam project konvensional itu ada 1 kali, maka kalau di project agile requirement itu dalam 1 tahun mungkin bisa 6 kali, mungkin bisa 12 kali, mungkin bisa 4 kali, bergantung pada kesepakatan dan juga kompleksitas project. Nah, teman-teman bisa bayangkan. Jadi, pertama filosofinya dulu dipahami. Kalau kita memahami bahwa sebuah proses agile itu adalah requirement 2 bulan, terus kemudian pengembangannya berulang, bukan. Jadi perencanaannya untuk agile ini memang adaptif ya dan fleksibel. Maksudnya apa? Pada saat kita bicara perputaran ini, ada berapa sih iterasi yang ada di sini? Apakah cuma ada 4 dalam setahun? Enggak. Apakah begitu setahun selesai, project selesai? Enggak. Berbeda dengan sebuah project konvensional yang sudah dipahami kita mulai 1 Januari berakhir 31 Desember, enggak. Tapi kalau dalam sebuah konsep agile kita mulai 1 Januari, selesainya kapan? Nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena fokusnya adalah di perencanaannya ini sifatnya fleksibel. Sehingga banyak orang yang menerapkan kalau agile ini memang cocok untuk pengembangan produk yang long lasting. Jadi kalau teman-teman bertanya Microsoft creating Microsoft Office, pendekatannya apa ya? Ya pasti agile. Ya, teman-teman Gojek creating sebuah value ya untuk aplikasi Gojeknya gitu ya atau GoPay-nya mereka pakai apa? Pasti agile. Kenapa? Karena produk adalah sebuah living life cycle. Tapi jangan salah, kalau misalnya kalian melihat teman-teman yang membuat sebuah aplikasi, let's say aplikasi menghitung sebuah sebuah beban jembatan gitu ya. Ya mungkin mereka menggunakan konvensional karena itu adalah proyek yang sudah ditetapkan. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau konsep perencanaan agile seperti itu. Nah, kalau kita bicara sedikit terkait dengan siklus pengembangan, agile ini siklus pengembangannya cukup pendek, teman-teman. Maksudnya cukup pendek seperti apa? Secara sederhana ya, secara sederhana, siklus pengembangan agile itu terbagi menjadi beberapa tahap. Terbagi menjadi beberapa cycle, terbagi menjadi beberapa iteration. Makanya kita sebut dengan iteration. Kalau di konsep Scrum namanya sprint. Definisi sprint itu adalah lari cepat. Beda dengan maraton. Kalau maraton itu kalian harus ngatur napas kalian, harus ngatur denyut jantung supaya kuat sampai sana. Tapi kalau kita bicara sprint, lari secepat-cepatnya. Lari secepat-cepatnya, sehingga relatif jarak pendek. Sehingga konsep seperti itu Agile menggunakan kalau kita bicara satu siklus ini adalah sebuah ABCD, ini nggak boleh lama-lama nih, nggak boleh 6 bulan nih, ya. Beda dengan ini, ya kalau ini 1 tahun ya 1 tahun. Tapi kalau di cycle ini, ya sarannya 1 sampai 4 minggu. 1 sampai 4 minggu. Oke. Tapi tolong dipahami, kalau Agile itu bukan mini waterfall. Mini waterfall tuh paham ya? Jadi bukan berarti kalau Agile itu adalah memecah, ya, memecah misalnya ini adalah 12 bulan gitu ya, memecah jadi 12 bagi 4 masing-masing 3 bulan, dan seperti setelah itu kalian berjalan satu iterasi 3 bulan. Enggak kayak gitu. Ya. Siklus pengembangan Agile ya, itu adalah siklus pengembangan yang kalau di sini dikatakan adalah pendek. 4 minggu, 1 bulan ya. Idealnya bahkan kalau saya boleh katakan 2 minggu. Terus pertanyaannya kenapa sih siklusnya pendek? Kenapa siklusnya nggak panjang aja? 2 bulan per 2 bulan, kenapa harus pendek? Menurut teman-teman kenapa? Coba tulis di kolom chat. Menurut teman-teman kenapa sih kalau siklus Agile itu pendek-pendek gitu ya? Oke, menurut kalian kenapa? Sambil saya nunggu jawaban kita lanjut dulu. Ya. Oke, jadi umumnya prosesnya cukup pendek. Artinya dalam 4 minggu itu proses analisis, desain, coding, sampai sampai deployment itu sudah dilakukan dalam 4 minggu, dalam 2 minggu. Wah, berarti capek dong. Benar. Salah satu trade off dari Agile adalah fast pace. Makanya dinamakan sprint. Fast pace itu bikin capek. Lari sekenceng-kencengnya bikin capek. Kalau teman-teman tahu mekanisme olahraga, di satu teori olahraga ada yang namanya HIIT, high intensive training. Capek banget kan.
oh, denyut jantung kalian langsung di-push gitu ya, sampai di atas 120 gitu ya. Beda dengan kalian jalan di treadmill dengan kecepatan 4 atau 5 dengan denyut nadi 90, dengan denyut nadi 90, 80, 70 gitu ya. Jadi memang dipaksa kenceng ya, dan harus paham dulu apa yang dilakukan pada saat 4 minggu itu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena kalau kita salah dan berpikir agile itu sebuah mini waterfall, maka implikasinya adalah selama 4 minggu itu tidak ada value yang dihasilkan. Kok bisa nggak ada value yang dihasilkan? Karena sering kali 4 minggu itu dianggap sebagai mini waterfall. Mini waterfall itu seperti ini. Fiturnya ada 10. Kemudian kalian punya 1 tahun. Dibagi menjadi misalnya, dibagi ada 10 tahun. Dibagi menjadi misalnya 5 iterasi masing-masing 2 bulan. Itu pun udah keliru ya. Karena maksimum disarankan 4 minggu gitu ya, 1 bulan. Misalnya dibagi, ada, jangan 10 deh, terlalu sedikit. Ada 24 fitur ya. Dikerjakan dalam 1 tahun. Kalau kita bicara agile secara mini waterfall, pikiran kalian gampang. Ada 24 fitur, kita mengerjakan 12 bulan. Berarti kalau satu iterasinya, satu sprintnya 1 bulan, kita mengerjakan 24 dibagi 12. 1 bulan, 2 fitur. Betul nggak? Konsepnya seperti itu. Ada 24 fitur, kita mengerjakan 1 tahun. Karena ini konsep agile, maka saya akan melakukan 24 dibagi 12. Kan 1 tahun. Berarti 2. Bener nggak tuh? 24 dibagi 12 kan ya. Sebulannya satu iterasinya sebulan. 2. Betul nggak kayak gitu? Menurut kalian bener nggak kayak gitu? Ya. Betul atau betul? Nah, gitu. Kalau kalian berpikir seperti itu, kalian masih masuk dalam ranah waterfall. Mini waterfall. Sprint bukan berarti membagi fitur menjadi siklus yang sifatnya sama. 24 bagi 12. Oh, kita 12 bulan ya. Satu bulannya 1 sprint. Berarti ada 24 fitur. 24 bagi 12. Satu sprint dua fitur. Enggak kayak gitu. Itu kalau kalian mendekatkan mereka itu, kalian masih menganggap agile itu mini waterfall. Mini waterfall. Kenapa? Karena di agile sendiri konsepnya namanya agile itu dynamic. Konsep dynamic artinya nggak harus di bulan 1 itu 2 fitur. Nggak harus di bulan 2 itu 2 fitur. Yang harus sama itu adalah konsep yang kita kenal dengan time box. Waktu kotak. Waktu kotak artinya dalam konsep agile wajib ya. Hukumnya fardu nih ya. Sprint 1 dengan sprint 2, sprint 3, sprint 4 sampai sprint 12 itu panjangnya sama. Wajib panjangnya sama. Jadi kalau kita sudah berkomitmen 1 sprint 4 minggu, sampai selesai project itu sprintnya 4 minggu. Walaupun nanti pada saat kalian belajar Scrum, itu boleh berubah ya. Tapi itu setelah 1 epic selesai. Nah, ini apa nih epic, ini apa, nanti saya jelasin ya. Oke. Nanti di bagian ending, kalau kalian pengen belajar lebih dalam, saya kasih spoiler, kita ada punya program juga yang lebih panjang gitu ya. Nah, jadi dalam 1 sprint bisa saja mengerjakan 1 fitur. Dalam 1 sprint bisa saja mengerjakan 2 fitur ya, dalam 1 sprint ini ya. Oke, dalam 1 sprint ini bisa saja beda-beda ya, 1 fitur, 2 fitur, terserah. Lalu didasarkan pada apa? Ya, didasarkan pada keterlibatan klien. Fitur yang kalian kembangkan di sprint tersebut itu haruslah fitur yang sudah jelas dan sudah disepakati. Ada komitmen klien kalau fitur ini adalah fitur yang sudah sesuai pada saat itu. Karena di poin kelima teman-teman lihat di sini ada fleksibilitas terhadap perubahan.
Artinya kalau kita mengikuti apa kata hadis yang mengatakan bahwa eh, Allah Maha membolak-balikan hati umat manusia, begitu juga klien. Ya, klien hari ini akan minta X, 2 minggu lagi dia mungkin menganggap X ini nggak relevan. Seringkali loh kejadian itu, ya. Sudah menurut mereka ini nggak cocok nih, harus diubah. Terus kalian bilang, tapi harusnya kayak gini Pak. Enggak, kayak gini aja. Akhirnya kita manut apa kata klien, 2 minggu kemudian si klien bilang, Mas, kalian bener, balikin lagi dong. Nah, gitu. Ya, oke. Jadi masih ada fleksibilitas terhadap perubahan. Jadi begitu customer mengatakan, oh enggak kayak gini, tapi Pak Bapak bilang kayak gitu loh dulu. Nih saya ada rekamannya nih, Bapak ngajak berantem ya, nggak bisa gitu. Karena konsep perubahan adalah konsep yang paling pasti dalam sebuah kehidupan. Ya, oke. Sesuatu yang certain itu adalah uncertainty. Coba muter tuh ya. Sesuatu yang pasti itu adalah ketidakpastian. Ya, sehingga wajar saja kalau berubah. Cuma bedanya kalau kita dalam konsep agile, berubah ini kalian harus terima dengan lapang dada. Karena justru itu adalah sumber penghidupan kalian. Sehingga pada saat kalian mengatakan kepada customer bahwa konsep kalian menggunakan agile, customer harus paham dulu konsekuensinya. Bahwa agile ini kalau projectnya 12 bulan, ya nggak harus 12 bulan. Bisa 14 bulan, bisa 16 bulan, bisa 2 tahun. Rata-rata pengembangan proyek yang kompleks ya, saya cek nih ya. Kita punya asumsi 1,5 tahun. Sekarang udah 2 tahun setengah, itu belum selesai semua. Kalau kita menggunakan pendekatan konvensional waterfall, itu udah nangis-nangis. Udah bangkrut semua perusahaan. Kenapa bisa bangkrut? Bayangin coba, teman-teman, bayangin. Kalau anggaplah pekerjaan itu selesai 1 tahun. Lalu komitmennya misalnya 150 juta aja. Kemudian 150 juta untuk gaji pegawai. Anggap aja pegawainya ada 5. 5 kali 5, 25 gitu kan. Kan udah kurang kalau cuma 1 tahun. Iya kan? Terus tiba-tiba proyeknya mepet, terlambat. Ya udah kurang. Maka apa? Yang membuat jadi sulit adalah mindset customer yang mengatakan udah berubah-ubah, waktunya sama. Nah, itu. Sehingga kalian harus komunikasi juga customer. Begitu ada agile, artinya we don't know kapan itu selesai. Ya. Yang kalian bisa komit adalah selama 1 tahun ini kita bisa deliver sejumlah X fitur dengan catatan tidak ada perubahan. Begitu perubahan itunya ada, begitu ada requirement yang nggak jelas, jadi nggak bisa. Sehingga satu arah mengapa kita memilih pemilihan konvensional itu sederhana. Kalau sudah jelas. Kalau sudah jelas, sehingga kita bisa berfokus pada penyelesaian proyek yang sesuai rencana. Tapi kalau agile, fokusnya pada customer satisfaction. Karena seringkali banget pendekatan berbasis konvensional itu berujung pada proyeknya selesai, softwarenya nggak dipakai. Proyeknya selesai, produknya nggak dipakai. Jadi kayak buat hasta karya gitu ya. Proyek-proyek pemerintahan yang memakan anggaran beberapa gitu ya, itu kan kadang-kadang kayak gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah dituntut, misalnya dituntut untuk penyerapan anggaran RKAT, anggaran tahun. Harus selesai sampai situ, gitu ya. Sementara requirement-nya belum jelas dan sebagainya. Kalau requirement-nya jelas, nggak apa-apa ya, seperti itu. Jadi fokus utamanya untuk agile adalah customer satisfaction, sementara konvensional itu adalah penyelesaian proyek sesuai rencana. Sehingga konvensional bukan jelek, konvensional bisa diadopsikan kalau requirement-nya sudah jelas. Contohnya, buat Hello World 10 bahasa, pakai konvensional. Ya, oke. Pada saat kalian makin berpengalaman, makin memahami struktur project, makin mungkin kalian mengerjakan konvensional project. Ya. Buat website untuk caleg konvensional, ngapain pakai agile yang cuma ditunjukin cuma 1 bulan dalam masa itu pemilihan misalnya gitu. Nah, ya. Oke, ini
Yang bertanya masih belum ada, ya masih sepi kayak kuburan. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis. Ya. Dan agile ini juga mengubah satu konsep yang kita kenal dengan konsep T-shape. Ya. T-shape, huruf T. Ya, huruf T ini. Huruf T. Nah, T-shape ini apa? Konsep di agile itu mewajibkan teman-teman memiliki kemampuan yang lintas fungsi. Jadi kalau kalian belajar tentang konsep Scrum, itu nggak ada yang namanya database engineer, nggak ada user experience designer, nggak ada nggak ada programmer, nggak ada back end, nggak ada full stack, nggak ada di konsep Agile. Di konsep Agile, konsepnya adalah self-organizing yang disebut dengan development team, tim pengembang. Tim pengembang artinya apa? Begitu si X lagi sakit dan dia sebagai desainer harus ada desainer lain ya yang paham itu walaupun nggak sehebat desainer yang lagi sakit. Jadi lintas fungsi dan itu self organizing. Self organizing itu artinya begitu ada tim yang apa namanya yang sudah mulai kelabakan ya teman yang lain bantu. Karena konsepnya adalah development team. Bukan serta-merta, kamu kan database engineer, terus kalian menyalahkan database engineer-nya Pak, nggak perform. Nggak bisa gitu. Harus sama-sama bekerja sama. Sehingga saya agak ngerasa kurang sreg ya kalau teman-teman menemukan kalau agile itu sifatnya itu kerja sendiri-sendiri gitu. Enggak. Agile itu kolaboratif. Kamu nggak bisa apa, sini aku bantuin. Kamu nggak bisa apa, sini bantuin. Dan bukan micromanagement. Kalau sampai ada mekanisme micromanagement, itu artinya timnya belum bisa agile. Bayangin ada seorang staff terus bertanya pada project manajernya, Pak, ini habis ini harusnya kayak gimana ya Pak? Terus kayak gini baiknya seperti apa? Harus direvisi nggak Pak? Harus di ini nggak? Artinya itu orang belum agile. Jadi jangan bermimpi timnya agile kalau personalnya juga belum agile. Ya. Kenapa? Karena kalau seperti itu, kita akan mengalami risiko yang besar. Jadi menyiapkan mindset agile itu lebih penting daripada kita memahami agile itu sendiri. Karena di agile sendiri dokumentasi sangat minim. Kalau bisa dokumentasi itu cuma self documentation yang di-generate oleh AI. Fokusnya lebih pada value-nya. Jadi nggak ada tuh gambar-gambar diagram gitu ya. Gambar-gambar diagram use case dan sebagainya. Kalau tidak memiliki value. Pernah suatu saat kami mengembangkan sebuah project agile di pemerintahan. Kemudian di saat itu mereka request, Pak, kami perlu Pak untuk pertanggungjawaban dokumen UML. Ya. Oke, ya zaman-zaman itu udah UML ya. Kalau kalian masih zaman DFD berarti kalian udah lebih sepuh dari saya gitu ya. Oke. Ya, karena DFD udah tahun 90-an lah ya. Nah, UML itu 2000-an. Pada saat pakai UML, terus kalian mengatakan, pakai UML. Bukankah itu nggak agile? Stop dulu. Agile bukan berarti nggak ada dokumentasi. Agile adalah buat dokumentasi yang benar-benar dibutuhkan oleh kalian semua. Jadi sah-sah saja kalau kalian pakai Agile tapi pakai UML, boleh. Makanya ada konsep Agile modeling yang disusun oleh teman-teman kita di sana. Ya. Tergantung kebutuhan dokumentasinya. Pengujiannya pun dilakukan secara terus-menerus. Selalu ada checkpoint. Makanya setiap rilis ini kalau teman-teman bayangkan kalau D adalah sebuah pengujian, berarti pengujiannya kan ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi pengujiannya terus-menerus, teman-teman. Ya, gitu. Kalian bayangkan itu ya. Pengujiannya terus-menerus. Dan berlapis. Nanti saya akan jelaskan berlapis pada saat kita bicara 7 sins and 7 do. Ya, oke. Resiko lebih bisa ditangani awal. Bayangin kalian udah buat software sampai jadi, terus tiba-tiba customer-nya nggak kayak gini yang saya minta. Selesailah kalian. Pengen buat ulang juga udah males. Tapi kalau kalian buat satu komponen, terus kalian mengatakan, Pak kayak gini bukan bener nggak? Oh iya bener. Kalian pasang. Jadi konsep membuat agile tuh seperti kalian menggunakan Lego. Sementara konsep konvensional seperti kalian beli mainan jadi.
ya. Atau kalian buat sebuah mainan dari malam, play-doh. Ya, begitu kalian merasa tidak sesuai, play-doh-nya harus dihancurkan. Kalau di agile kan cabut, pasang lagi. Jadi konsepnya agile itu mirip Lego, sementara konvensional model itu mirip kalian main dengan play-doh. Ya, gitu. Sehingga banyak menggunakan konsep agile ini untuk produk-produk yang hidupnya long lasting. Perlu hidupnya sampai tahan lama, 2 dekade, 3 dekade, seperti misalnya Microsoft Windows, Microsoft Office, ya, atau SPSS gitu. Ini proyek-proyek yang udah jadi jadul banget ya. SAP ya. Itu semuanya dikembangkan dengan konsep agile. Ya, gitu. Oke. Sekarang kita bahas 7 do dan 7 don't. Pertama, kalian harus paham dulu bahwa agile itu membutuhkan perencanaan. Ya. Jadi bukan berarti agile itu nggak perlu perencanaan. Tetap perlu perencanaan. Lalu perencanaannya apa Pak yang kita lakukan? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Proses perencanaannya itu bisa kalian gunakan dari yang paling sederhana, itu adalah menggunakan to-do list yang diurutkan. Ya, yang diurutkan. Kalau kalian pernah tahu to-do list yang pernah diurutkan, mungkin di sini ada misalnya kita menggunakan planner gitu ya. Oke. Nah, ini Microsoft Planner. Nah, ini ya Microsoft Planner. Oke. Jadi paling sederhana kalian bisa menggunakan konsep to-do list ya, konsep to-do list seperti ini. Kalian bisa menggunakan Microsoft Planner gitu ya. Yang fokusnya ini aktivitas yang kita biasa lakukan. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu. Itu yang paling mungkin dilakukan. Sorry, malah kesini. Langsung ngebuka deh Planner-nya. Mana tadi? Nah, ya. Begitu kalau proyeknya menjadi kompleks, kalian bisa naik lagi dari Planner menggunakan software project management software yang di dalamnya ada Gantt chart dan sebagainya. Ya, kalian bisa menggunakan Microsoft ini apa namanya? Sorry. Ya, misalnya kalian buat menggunakan Gantt chart seperti ini. Ya, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini kalian bisa buatkan. Nah, ini kalau misalnya proyeknya udah mulai agak kompleks. Jadi, saya mau cerita dulu. Perencanaan bukan berarti kalian di agile itu nggak pakai perencana. Karena kita agile pasti berubah, enggak. Tapi tetap saja menggunakan konsep perencanaan. Pendekatan yang paling sederhana adalah menggunakan planner. Ya. Oke. Yang paling atau to-do list ya. Kemudian kalau naik sedikit, kalian bisa pakai project management software. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, masalah pertemuan. Di agile, yang harus paling Anda lakukan adalah engage stakeholder early. Ya, nggak mungkin dalam certain time customer ini harus kalian libatkan terus. Seluruh customer, enggak. Tapi tolonglah libatkan semua stakeholder pada tahapan-tahapan tertentu, terutama yang tahapan-tahapan kritis. Jadi jangan bangga kalau customer yang terlibat itu hanya technical PIC. Ya. Jangan pernah berpikir, oh nggak apa-apa nih sama technical PIC dulu, kalau VIP nanti aja deh. Kalau mereka, soalnya mereka sibuk, jangan. Bisa saja technical PIC-nya oke, project-nya oke di technical PIC, kalian demonstrasi pada saat sprint demo, ternyata di sprint demo tersebut, atau ya, di sprint review tersebut, customer mengatakan, sudah benar tetapi VIP nggak setuju. Nah, VIP ini siapa sih? Stakeholder yang biasanya punya fundingnya, yang bayarin, atau C-levelnya, ya. Oke, stakeholder yang making decision, bukan stakeholder yang paham proses bisnis. Jadi yakinkan di aturan nomor 2 ini kalian make sure kalau ya
Kalau pertemuan tersebut harus melibatkan stakeholder sejak awal, terutama pada saat keputusan-keputusan kritis ya. Kalian harus make sure, misalnya contohnya nih, ada bisnis proses yang nggak jelas nih, dan bisnis proses itu membutuhkan kesepakatan. Begitu kalian tanya technical PIC mengatakan, oh itu belum dibahas di kantor kita, oh itu belum ada kesepakatan. Kalian harus libatkan stakeholder yang making decision, C-level. Ya. Oke, konsep kedua. Saya cek dulu. Masih sepi aja nih. Teman-teman kalau ada sesuatu yang ditanyakan atau diskusi silakan put ya. Oke. Yang ketiga, komunikasi. Jangan berpikir kalau komunikasi itu lebih nyaman basisnya indirect communication. Pertama, komunikasi di Agile itu harus reguler. 1 minggu sekali. Tapi kalau 1 minggunya itu kalian ngirim email, Bapak, ini adalah sebuah progres, project kita, send, itu salah juga. Ya, komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi yang adaptif dan reguler. Ada 2 kata kunci, adaptif dan reguler. Reguler artinya kalian sudah tetapkan. Setiap 1 minggu saya akan nyampaikan update secara asinkron. Bagus. Setelah 2 minggu saya akan lakukan komunikasi secara sinkron. Oke. Setiap 1 bulan saya akan kumpulkan lagi komunikasi sinkron yang melibatkan stakeholder yang lebih tinggi. Boleh. Jadi konsepnya itu regular communication dan diatur kapan sinkron, kapan asinkron. Ya. Oke. Pada proyek-proyek yang cukup kritikal, saya sarankan memang setiap 2 hari sekali harus ada communication sinkron. Ya. Setiap harinya harus ada communication asinkron, entah itu lewat WA atau lewat Teams atau apapun itu. Sehingga begitu ada isu langsung bisa disampaikan. Karena komunikasi adalah inti dari keberhasilan semua proyek. Ya. Oke. Aspek keempat dari 7. Aspek keempat adalah resiko. Begitu customer mengatakan, nggak seperti ini. Dan kalian merasakan sense kalian gitu ya, spider sense kalian mengatakan, wah ini gawat nih, proyeknya bakal lambat nih, wah gawat nih, banyak yang berubah nih, gawat nih, kode-kode harus dirubah semua nih, wah gawat nih. Nah kayak gitu ya. Oke, tahan napas dulu, dan jangan lupa dihembuskan, kalau tahan napas saja nanti kalian mati. Tahan napas dulu dan dihembuskan dan lakukan proactive risk management. Proactive risk management itu seperti apa? Proactive risk management adalah telaah dulu informasinya dan buat berbagai macam skenario perubahan beserta resikonya. Oke Pak, kalau misalnya perubahannya seperti ini, database-nya tetap di pusat, tetapi ada resikonya. Resikonya adalah ada delay pada saat proses verifikasi pengguna, misalnya kayak gitu. Oke Pak, kalau pendekatannya adalah pengen database-nya dibuat lokal, kita akan siapkan Raspberry Pi di setiap unit face recognition Bapak. Tetapi resikonya adalah ya, mungkin datanya tidak sinkron dengan pusat. Dan resiko bukan cuma masalah resiko teknis, tapi resiko yang juga terkait dengan, kalau kita kenal dengan Ahmad Dhani ya, terkait dengan RBT. Kok Ahmad Dhani? Ya Ahmad Dhani bisa sukses sampai sekarang ya karena ada ringback tone zaman dulu ya. Sekarang udah nggak ada ya, makanya agak kesulitan juga ya. Oke. Resource, budget, dan time. Ya, itu. Resource, budget, dan time. Resource, budget, dan time itu juga harus dipikirkan. Kalau database-nya terpusat, kemungkinan kita perlu tambahan resources, kita tidak perlu tambahan resources, kita tidak perlu tambahan budget, time yang dibutuhkan cuma 3 hari. Tapi kalau Bapak minta ada database lokal gitu ya, supaya lebih cepat face recognition sistemnya, maka kita perlu 2 ahli yang fokus untuk membuat pengemasan Raspberry Pi.
Sehingga ada tambahan budget sekian, sehingga ada tambahan waktu sekian. Dan biarlah customer itu berpikir, bukan cuma kalian yang berpikir dan menanggung resiko. Ya, jadi harus paham. Ya, jangan begitu ada umpan balik karena customer kalian, oh ini bakal nambah penambahan nih, terus kalian abaikan. Terus kalian stick to the plan, stick to the original plan. Jangan. Karena ada risiko software kalian itu nggak akan dipakai. Begitu software kalian nggak akan dipakai, saya jamin tidak ada yang namanya RO. Tahu RO? Repeat order. Customer kalian nggak akan datang lagi ke kalian. Kecuali customernya itu cuma pengen ngabisin anggaran aja. Kemungkinan datang ke kalian lagi. Ya karena laporannya oke, produknya nggak pakai. Ya, oke. Yang kelima adalah kita bicara dokumentasi. Tadi saya sudah katakan, dokumentasi yang bagus itu seperti apa sih? Dokumentasi yang bagus itu sebenarnya fleksibel. Tapi bukan fleksibel terserah kalian, enggak. Dokumentasi yang bagus itu adalah fleksibel, artinya sudah ada template A sampai Z. Cuma yang mau dipakai yang mana itu didiskusikan dengan customer. Begitu kita diskusi dengan teman-teman pemerintahan, mereka punya sebuah proyek lalu mengatakan saya perlu UML diagram, ya buatkan. Begitu kita mengerjakan sebuah proyek dengan multinational company, mereka mengatakan, oh saya perlu technical arsitektur dokumen, ya buatkan. Tapi begitu kita mengerjakan proyek lokal dan mereka hanya perlu user dokumen untuk pengguna saja, ya kita buatkan user dokumen saja. Itu yang disebut dengan flexible documentation. Gitu ya. Oke. Yang keenam, manajemen. Manajemen di konsep agile selalu harus tidak ada micromanaging. Semuanya autonomous team. Jadi begitu tim teman-teman berkumpul, nah ini yang paling penting. Salah satu perilaku manajemen yang harus Anda lakukan adalah konsep daily scrum atau stand up meeting. Setiap hari harus ada stand up meeting. Bahkan saya pernah melihat di salah satu perusahaan di Semarang sana, mereka stand up meetingnya 2 kali, teman-teman. Pagi dan sore. Ya, seperti itu. Karena untuk make sure pekerjaan itu accountable dan bisa saling menutupi apabila ada salah satu isu. Ya. Gampang kok ngelihat perusahaan itu produktif atau enggak ya. Kalau misalnya kita basisnya, satu mereka suka daily stand up atau suka stand up meeting enggak? Kenapa pakainya stand up meeting? Kenapa enggak pakai meeting aja? Karena stand up meeting ada aturannya, cuma maksimum 15 menit sampai 30 menit. Gitu ya, seperti itu. Oke, maksimum 30 menit. Sehingga nggak akan lama-lama. Fokusnya cuma pengen tahu blocker aja. Ya, kayak gitu. Jadi, autonomous team itu mereka berkumpul terus mereka berinisiatif. Saya ngerjain ini, saya ngerjain ini, saya ngerjain ini, saya ngerjain ini. Masing-masing mengerjakan boleh. Ya, ada kolaborasi di sana pakai software entah Microsoft Teams atau apa. Terus di sore hari mereka koordinasi lagi. Saya ngalami kesulitan ini. Ada yang bisa bantu nggak? Atau menurut kalian gimana? Dan seterusnya. Bukan di-assign pekerjaan kemudian dari ada bos yang ngasih pekerjaan Anda terus Anda kerjain terus kalian report. Enggak, itu namanya micromanage. Ya. Konsepnya manajemen agile itu kalian juga bisa ngasih kerjaan ke bos. Gitu. Ya. Agile gitu. Ya, kalian bisa ngasih kerjaan sih bos-bos review dong kerjaan saya. Tapi ya kalian jangan ngerjain juga gitu ya. Oke. Ngerjain asal-asalan terus suruh review gitu ya. Ya kan bikin kesel juga gitu ya. Oke. Nah, gitu. Jadi manajemennya seperti itu. Ya, oke. Dan yang ketujuh adalah kualitas. Oke. Konsep kualitas itu sangat ditekankan pada satu pendekatan yang cukup menarik. Saya melihat satu cukup menarik. Pendekatan yang kita sebut dengan Kanban board. Ya, Kanban board. Ya. Jadi kalau kita bicara regular testing, saya akan buka dulu ke sini. Ke mana itu ininya kita. Sorry. Nah, ini ya. Ke papan tulis kita. Jadi kalau kalian lihat sebuah konsep testing, ya, konsep testing itu ya konsepnya mengikuti V model, teman-teman. Jadi ada namanya V model. V model itu artinya developer ngetes unit test, ya. Tester ngetes integration test, customer ngetes
UAT tes. Nah, gini. Sekarang bayangin teman-teman, ya. Kalian bayangkan tuh. Testing ini dalam satu iterasi. Berarti dalam 1 bulan itu udah ada developer mengevaluasi semua metode, ya, atau function. Tester mengevaluasi sebuah user story atau skenario. Customer mengetes semuanya yang dikomitkan oleh customer. Nah, proses testingnya berlaku. Gitu ya. Oke. Dan testing itu umumnya dilakukan dalam konsep Kanban board. Kanban board itu menurut saya suatu pendekatan yang cukup sakti, teman-teman. Karena di Kanban board itu kalau kalian lihat sebuah pekerjaan gitu ya, kita bisa melihat sebuah pekerjaan itu sehat atau tidak dengan melihat Kanban board itu. Ya. Misalnya ini adalah pekerjaan analisis, desain, development, dan testing. Gitu ya. Apabila pekerjaannya banyak numpuk di sini, di development, berarti isunya ada di developer. Kalau pekerjaan yang numpuknya di sini, ya, berarti itu isunya di tester. Kalau pekerjaan numpuknya di kiri, berarti itu pekerjaan isunya ada di product owner. Di sini designer. Nah, gitu. Dengan melihat Kanban board ini, kita bisa tahu the real quality of your people. Kalau semakin banyak yang kiri, wah ini product owner-nya udah, potong aja gajinya gitu ya. Kalau di tengah-tengah development-nya udah ada 3 orang, ada 4 orang gitu ya. Tapi nggak gerak-gerak, di situ aja selama 1 minggu. Questioning. Ya, berarti isunya ada di role-role tersebut. Nah, itu ya. Sehingga Kanban board saya rasakan suatu pendekatan yang cukup sakti gitu ya. Seperti itu. Jangan melakukan, ya sudah semuanya customer-nya aja yang ngetes ya, pas terakhir ya, di sini aja ya. Nah, jangan. Makanya kalau di konsep sprint kan ada sprint review, kalian menunjukkan ke customer, ada sprint retrospektif, ya kalau ini fokusnya ke mana, ke proses ya, perbaikan proses. Di sprint review ini customer, tapi sebelumnya setiap kode yang di develop ada unit test. Atau enggak ya testing personal lah developmentnya. Lalu ada integration test. Habis itu baru user acceptance test. Ya, ya jadi gitu teman-teman ya. Itu 7 do dan don't. Nah, saya mau cerita dulu ya. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh, ya, bagaimana saya pengen belajar menjadi project management, memahami project management yang bisa mudah saya pahami, gitu ya. Pertama, tempat belajar kalian tentu saja di standar dari project management itu sendiri. Standar project management ya pmi.org, udah itu pmi.org ya. Oke. Project Management Institute. Ini standar project management semua ada di sini. Pengen itu project management konvensional, pengen itu project management yang agile, semua ada di situ. Nah, kalau kalian merasa bingung apa yang harus kalian putuskan pada saat mengerjakan sebuah project, itu ada satu hidden gem gitu yang baru dirilis akhir-akhir ini. Itu namanya Infinity PMI. Jadi Infinity PMI ini adalah project management ya, AI khusus untuk project management. Ya. Oke. AI untuk khusus project management. Oke. Jadi kalau kalian pakai ChatGPT, kesaktiannya ChatGPT untuk ngelola project management itu lebih sakti PMI karena ini PMI sudah mengadopsi standar baik itu standar yang agile maupun standar yang formal. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ini banyak banget nih. Sampai untuk construction, jadi bangun jembatan pun ada sertifikasinya, teman-teman. Ya, kelola risiko ada sertifikasinya. Ya, product owner juga dan sebagainya ya. Nah, itu banyak banget kan. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, bisa tanya ke sini. Dan dia juga dukung bahasa Indonesia. Ini teman-teman lihat ya contohnya ya, dukung bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kira-kira itu ya. Uh, Toolkit yang harus kalian siapkan. Ya. Kalian bisa pakai tanya AI, ikuti standar kok ini ya. Ya, bahkan di sini ada prompt library untuk bantu kalian ngebuat prompt kalau ada kesulitan. Misalnya saya pengen tahu sih apa aja yang saya tanyakan kalau requirement traceability metric ada ini. Saya pengen tahu agenda delay stand up itu ada ini gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat nih ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Bisa pakai bahasa Indonesia cuma ini prompt-nya kan pakai prompt bahasa Inggris ya. Nah, itu.
Apa sih yang saya lakukan untuk melakukan A, B, C, D. Jadi sekarang terus terang pada saat saya sertifikasi belum ada software ini belum jadi ya. Jadi waktu itu yang saya lakukan gitu ya. Saya cuma belajar dari ini eh, standar nih ya. Jadi jangan khawatir, ada standar nih namanya PM Books Guide. Nah, standar nih. Ini standarnya ini berapa tuh ya 200 halaman dan itu ada banyak guide-nya ya kalau teman-teman lihat. Oke. Nah, ini banyak banget guide-guide-nya gitu ya. Standarnya cukup banyak. Oke. Kita global standar kita lihat. Nah, ini standar. Oke, ada standar value, ada standar business analyst, ada standar portfolio untuk buat produk portfolio ya. Ada standar untuk meng-create sustainable project ya. Ada standar penerapan AI ya, banyak banget lah di situ ya. Jadi teman-teman bisa learn lebih jauh. Ya, oke. Ini ada pertanyaan, resiko apa yang bisa muncul saat proyek berpindah tangan apabila dokumentasi tidak lengkap? Kemudian bagaimana kita bisa menyimbangkan antara just enough documentation ala agile dengan kebutuhan jangka panjang? Satu, agile practitioner seperti kita semua itu bukan dukun. Jadi kalau kita bicara jangka panjang, itu kayak kita nujum gitu ya. Oke, kayak kita jadi orang pinter. Padahal kalau sekarang kan orang pinter pasti kalah dengan orang dalam gitu ya, seperti itu. Nah, jadi konsepnya adalah just enough documentation ini yang paling penting adalah memahami bagaimana project itu mengalami satu proses yang namanya sustainable development gitu ya, berkelanjutan ya, seperti itu. Oke. Begitu kita bicara sustainable, maka di sini ada beberapa standar ya untuk sustainability ya. Sehingga kalau kita bicara 3 hal itu, ada 3 standar yang teman-teman bisa pahami. Kalau proyek itu sudah selesai, maka proyek itu menjadi portfolio. Kita bisa mulai belajar standar of portfolio. Di standar portfolio, just enough documentation-nya seperti apa? Ada 4 hal yang harus kalian dokumentasikan secara baik dan benar. Pertama adalah requirement itu sendiri. Requirement ini yang paling penting adalah melengkapi bisnis proses dari uh, sistem atau software yang kita kembangkan ya, dan acuannya ya, dan komitmennya gitu ya, bisnis ya. Oke, jadi pertama itu yang kedua yang harus yang kita dokumentasikan adalah log dari changes-nya atau kita sebut dengan change management log. Dokumentasi pada saat ada perubahan, dokumentasi pada saat ada perubahan peraturan. Terus apa implikasinya ke yang poin 1 tadi. Yang ketiga adalah dokumentasi kode. Dokumentasi kode, kalau ini kita bicara software, maka kita bicara code documentation, slash atau di generate oleh Javadoc dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah documentation untuk level pengguna atau user documentation. Nah, just enough documentation ini tadi saya katakan fleksibel. Tapi 4 ini harusnya ada, tinggal derajat kedalamannya aja. Contohnya kalau yang poin 4 itu sedikit yang baca, ya udah nggak usah buat kompleks-kompleks ya. Bahkan biarkan saja orang-orang pakai software itu dengan self documenting. Jadi kira-kira 4 hal itu ya. Dan kalau pengen lebih dalam bisa masuk ke konsep portfolio management untuk make sure sustainability project. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu silakan kalau yang lain ada diskusi. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang saya belum kerja nih, tapi saya pengen dapat experience untuk real in project management. Maka kalau teman-teman belum kerja, ya ada 2 pendekatan. Satu ikut courses ya, atau yang kedua itu magang gitu ya. Oke. Courses itu magang. Oke. Kalau courses ya udah ya, saya nggak ada isu ya. Kalian bisa ikut, contohnya ini nih courses yang disediakan Mari Belajar. Ini kerjasama dengan Tupel. Tupel ada perusahaan Singapura dan Mari Belajar adalah Indonesia based company ya. Kemudian mereka kolaborasi. Kalau kalian ikut APD certification, kalian nanti akan memperoleh sertifikat ya, sertifikat dari NOCN. NOCN itu sertifikat dari Inggris kalau nggak salah ya, yang
memvalidasi kemampuan project management kalian. Nah, gitu ya. Nah, terus ngapain sih? Di sini kalian akan meng-create sebuah produk yang nanti akan dibimbing oleh teman-teman Tuple dan teman-teman Mari Belajar untuk create project yang benar, yang sesuai dengan standar. Jadi kalian akan punya real world experience dan nanti hasil real world experience itu akan diakreditasi oleh NOCN. Yang real world experience itu nanti kalian bisa masukkan ke portfolio kalian di LinkedIn atau yang lain. Nah, gitu ya. Seperti itu. Yang lainnya, pendekatan yang lain ya kalian ngikuti internship project gitu ya. Oke. Jadi kalau ada buka-buka internship, cobalah gabung ke internship project tersebut. Oke. Oke, kita akan lihat dulu ya. Ini ada masukan juga ada pertanyaan juga ya dari Mas Hari. Oke. Presentasi tadi saya menangkap dari materi yang dibawakan bahwa dalam Agile riset berbeda dari planning. Betul. Ya. Kalau seperti itu, apakah fungsi planning di awal jika hasilnya berbeda dengan planning? Yes, ya. Fungsi planning di awal itu adalah untuk make sure kalau kita punya initial commitment. Ya. Kita punya initial commitment. The problem is, ya, sama aja dengan kita semua gitu ya. Kadang-kadang kita pengen komitmennya 2 minggu, tapi gesernya 2 minggu setengah. Tapi selama itu dicatat, itu lebih better daripada kita nggak punya plan sama sekali. Ya, sama aja kalian nggak punya to-do list, terus tiba-tiba kalian suruh mengerjakan tugas, kelewat. Nah, gitu ya. Jadi, initial planning pada konsep awal di sini adalah untuk make sure komitmen kedua belah pihak. Dengan spesifikasi ini, kita komit loh, selesai 2 tahun misalnya. Dengan spesifikasi ini, kita komit loh, 1 tahun. Dengan adanya komitmen seperti itu, maka dua belah pihak ini menyepakati. Oke, proyeknya bakal 1 tahun ya. Dan dari situ, kita pun berkomitmen kita akan achieve 1 tahun. Kita nggak males-malesan. Tapi begitu ada perubahan, kita bisa komunikasi ke customer dan kita bilang, Pak customer, kamu ada perubahan nih, dan perubahannya ini berbeda dengan komitmen kita awal. Nah, itu ya. Atau bisa saja, Pak, kalau segini 1 tahun, tapi ada loh spesifikasi yang belum jelas dari Bapak, misalnya spesifikasi ini nanti reportingnya seperti apa. Oh, belum jelas, saya belum ada bayangan. Nah, 1 tahun itu pas, ini kalau Bapak kondisinya kayak gini nih. Kalau udah jelas, bisa kita akurasi lagi. Inilah konsep yang kita sebut dengan software estimation. Kalau teman-teman pengen baca bukunya, software estimation itu karyanya Steve McConnell itu sekitar 700-800 halaman. Yang isinya itu secara sederhana adalah uncertainty is the real certainty. Jadi planning itu seperti menebak suhu matahari. Kalau kalian sudah paham, kalian bisa langsung sebut suhunya. Tapi kan suhu matahari naik turun. Nah, gitu ya, seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab apabila perencanaan tidak sesuai hasil? Ya, oke. Bedakan dulu, ya. Siapa dan apa? Ya. Pada saat kita sudah berkomitmen spesifikasinya X, tetapi pada saat pengembangannya tidak ada perubahan, dan begitu selesai X-nya nggak selesai, yang salah tim pengembang. Tapi begitu kita mengkomitmen mengerjakan seks, kemudian dalam perjalanan ada perubahan dari klien, dan klien itu memahami ada perubahan, sehingga selesainya nggak 1 tahun, lebih dari 1 tahun, dan customer mempermasalahkan itu, maka isunya dari customer. Jadi tidak bisa menyalahkan ke salah satu pihak. Nah, oke ya. Oke, wah ini pertanyaan bagus-bagus nih. Oke. Jika memang bisa berubah, sejauh mana perubahan yang dapat dilakukan yang masih diterima? Perubahan yang masih diterima atau tidak diterima itu tergantung pada customer-nya. Ya. Karena secara sederhana konsep agile itu adalah value oriented. Artinya value oriented adalah begitu customer itu merasa satisfying, oh ini bagus nih, mereka akan menerima kok keterlambatan itu. Sama halnya seperti ini. Pak, ini saya ada mobil, Pak. Ya, ini Bapak kalau pengen ngambil mobilnya sekarang silahkan, tapi bannya bocor semua, Pak. Atau Bapak saya kasih saya waktu saya 2 hari, nanti bannya saya ganti semua. Customer pasti akan memilih, ya udah Pak, saya nunggu 2 hari, tapi bannya bener. Jadi pertanyaan yang
masih diterima atau tidak, itu dibalikan ke customer. Kalau customer mengatakan, oke, saya terima. Oke. Nah, kalau customer tidak mengatakan, saya nggak terima nih, itu nanti kita bicara di topik selanjutnya, resolution conflict management. Ya, ada pendekatannya itu ya. Oke. Dalam Just Enough Regulation, apakah ada minimal requirement terhadap dokumentasi apa saja yang harus dibuat dalam sebuah project? Nah, kalau kita mengikuti konsep Agile, maka dokumentasi minimal yang harus dikembangkan adalah dokumentasi user story. Ya, dokumentasi user story. Jadi, yang paling rendah adalah user story. Oke, oke, Azure back to school. Mumpung ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, school, oke ya. Teman-teman yang pengen tahu eh, apa? Yang pengen tahu belajar requirement minimal documentation nanti bisa visit untuk session Azure Back to School. Ini adalah event internasional. Kalian bisa masuk ke 2025 schedule gitu ya. Kemudian cari di jadwal itu yang bicara tanggal, sebentar saya cek ya. Kalau nggak salah di situ ada hari Minggu. Nah, di sini hari Minggu atau Senin ya? Saya cek dulu. Ini tanggal berapa nih? 2 hari Selasa. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Ada sesi saya user story basic how to implement Azure Board. Ini ada satu sesi basicnya ya. Ini nanti di deliver pakai bahasa Inggris gitu ya. Pukul 9 malam berarti ya di situ ya. Atau nanti kalian bisa lihat juga di minggu depannya kalau nggak salah ya user story deep dive in Azure Board ya seperti itu. Jadi ada 2 sesi yang kalian bisa join gitu ya kalau pengen tahu just enough documentation ya. Itu terutama dari pertanyaan Pak Heri. Terakhir bagaimana menghitung ya. Oh iya, di sini juga banyak banget ya kalian kalau pengen tahu nih di sini. Nah, di sini banyak banget pembicaranya ya. Seperti itu. Jadi bukan cuma bicara Azure tapi bicara Azure Board juga salah satu software requirement management yang oke gitu ya seperti itu dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana menghitung bobot dari sebuah tugas dalam proyek karena pasti setiap tugas memiliki bobot yang berbeda dan mungkin di tim yang berbeda memiliki bobot yang berbeda. Yes, ya. Itu yang kita sebut dengan story point. Banyak pendekatannya, baik itu pendekatan yang kita kenal cukup sederhana, yaitu misalnya pendekatan planning poker, misalnya seperti itu. Oke, oke. Misalnya seperti ini, ya. Kok ada error ya? Oke. Nah, ada pendekatan planning poker, oke, ada pendekatan Kokomo dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat. Nah, ya, itu adalah estimation teknik yang sangat umum ya untuk melakukan pembobotan user story. Jadi, singkat kata, proses penghitungannya itu banyak banget. Yang paling sederhana planning poker. Nanti kalau kalian ikut kursus project management itu nanti akan banyak banget pendekatannya. Ada affinity estimation, ada t-shirt estimation, ada Kokomo ya, ada Kokomo 2 ya dan banyak lagi. Ya, jadi pendekatannya banyak. Bahkan pendekatannya ada yang pendekatan basisnya machine learning, artinya pakai prediction gitu ya. Ada yang pendekatannya basisnya velocity background gitu ya, berdasarkan uh, berdasarkan pendekatan masa lalu, perhitungan sprint masa lalu. Jadi kita nggak bahas itu, tapi kalau teman-teman pengen request itu nanti mungkin bisa tulis di kolom chat atau nanti request di Mari Belajar di LinkedIn-nya untuk membahas pendekatan estimation teknik yang bejibun itu. Ya, oke. Oke teman-teman, itu dulu dari saya. Terima kasih sekali sudah bergabung ya. Semoga sesinya pas gitu ya. Sip, pas gitu ya 1 jam 60 menit gitu ya. Dan saya lihat kolom chat juga belum ada pertanyaan lagi ya. Oke. Saya cukupkan sekian. Terima kasih ya dan semoga teman-teman memahami 7 hal yang bisa kita lakukan dan 7 hal yang kita hindari dalam mengelola agile project management. Oke. Terima kasih saya ucapkan dan saya mungkin kembalikan ke teman-teman dari Mari Belajar. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ridi atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir atas partisipasinya dan antusiasmenya. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa informasi begitu ya. Saya izin share screen dulu. Oke, nah tadi waktu kita sudah membahas agile, salah satu hal yang penting di konsep agile adalah komunikasi. Nah, jadi ada kabar baik untuk rekan-rekan sekalian. Kami di akhir bulan ini, tepatnya tanggal 28 Agustus, akan mengadakan Mari Belajar Premium webinar yang akan membahas tentang bagaimana kunci komunikasi yang efektif dan profesional. Nah, rekan-rekan bisa mendaftar di barcode yang ada di layar ini atau di link go.maribelajar.org/com. Nah, seperti yang terlihat di layar, oke, tentu teman-teman akan mendapatkan berbagai fasilitas jika ingin mengikuti webinar ini. Nah, beberapa di antaranya adalah e-sertifikat 2 jam pembelajaran, rekaman pembelajaran, materi, video, mini course, serta membership komunitas Mari Belajar. Oke, mungkin teman-teman bisa screenshot begitu ya, atau mungkin bisa langsung mendaftar jika berminat, hanya dengan 250.000 gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin berminat mendaftar di institusinya, kami juga ada bundling. Jadi jika teman-teman mendaftarnya itu bersama atau bundling dengan institusi, tentu akan ada harga yang lebih murah begitu. Nah, selain itu, khusus untuk teman-teman Mari Belajar IT malam ini juga berkesempatan untuk bergabung di channel WhatsApp Mari Belajar, di mana di sana kami akan membagikan berbagai informasi dan insight menarik. Saya kirimkan di kolom chat linknya. Nah, rekan-rekan bisa bergabung di channel tersebut. Baik, mungkin dari saya cukup sekian informasinya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ridi atas penyampaian materinya dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir atas partisipasi dan antusiasmenya. Dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri, selamat malam, terima kasih banyak, dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.